Real Madrid berusaha berbenah besar-besaran di segala aspek musim depan. Lini belakang jadi fokus utama Carlo Ancelotti dalam merombak skuadnya. Sementara itu sektor tengah dan depan akan diisi campuran pemain muda dan berpengalaman. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Real Madrid mendominasi Eropa sebagai berikut. Keseriusan Carlo Ancelotti perbaiki lini pertahanan. Real Madrid diterpa masalah besar di sektor pertahanan sepanjang musim ini. Los Blancos tampil pincang akibat badai cedera yang menerpa sejumlah pilar utamanya. Sebut saja seperti Eder Militao, Ferland Mendy, dan Dani Carvajal yang baru bisa pulih di musim depan. Alhasil krisis ini membuat Carlo Ancelotti frustasi hingga melakukan sejumlah eksperimen taktik. Juru taktik asal Italia ini bahkan mempromosikan Diego Aguado dari skuad Real Madrid Castilla. Bek 18 tahun ini diproyeksikan sebagai penambal kekosongan di pertahanan El Real. Di sisi lain, krisis lini belakang juga bikin Don Carleto semakin kena mental. Akhirnya ex-pelatih AC Milan ini mulai berburu amunisi anyar untuk musim depan. Kabarnya Trent Alexander-Arnold serta Dean Huijsen masuk daftar incaran Ancelotti. Hal ini sekaligus jadi pukulan telak bagi Florentino Perez yang ogah membeli bek baru di bursa transfer sebelumnya. Terlebih ambisi Los Blancos mendatangkan Trent mendapatkan pujian dari sang legenda yakni Steve McManaman. Real Madrid adalah tim besar yang dikelola dengan baik. Jika Trent memutuskan untuk bergabung maka dia akan menjadi bintang di sana, ujar McManaman. Namun rival abadi yakni Barcelona berpotensi membajak Trent dari Los Blancos. Pasalnya Deco selaku direktur olahraga El Barca dirumorkan sudah bertemu dengan perwakilan sang pemain. Regenerasi lini tengah. Lini tengah Real Madrid diprediksi akan segera melakukan regenerasi pemain. Pasalnya Luka Modric dinilai gak akan dalam performa gemilangnya karena akan menginjak umur kepala 4. Terlebih lagi Modric juga kontraknya akan habis di akhir musim 2026 nanti. Hal ini membuat El Real harus bergerak cepat demi mencari pengganti gelandang Kroasia tersebut. Nico Paz menjadi salah satu nama yang santer dikabarkan untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Gelandang Argentina ini berhasil menunjukkan performa gemilang bersama Como di Serie A. Bahkan Carlo Ancelotti dikabarkan sudah menemui Cesc Fabregas agar bisa memulangkan Paz. Ditambah lagi Madrid juga memiliki klausul buyback untuk gelandang muda tersebut. Meski begitu, Paz kabarnya nggak akan mudah untuk menerima pinangan El Real. Pasalnya gelandang 20 tahun ini berniat untuk bertahan dengan skuad Lariani untuk berkembang. Belum lagi Real Madrid juga mendapatkan kompetisi dari sejumlah klub Serie A yang mengincar Paz. Sebut saja seperti Inter Milan yang siap bayar mahal demi gelandang Argentina tersebut. Alhasil Real Madrid mulai mengalihkan targetnya menjadi Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Gelandang Spanyol ini dinilai cocok untuk menjadi playmaker dari pasukan putih. Pasalnya Zubimendi terkenal memiliki ketenangan dalam membangun serangan. Gelandang Spanyol ini juga terkenal mampu bertahan dengan baik. Akan tetapi El Real berpotensi gigit jari karena gagal mendapatkan Zubimendi. Pasalnya gelandang Real Sociedad ini dikabarkan akan segera bergabung dengan Arsenal. Lini serang dipenuhi pemain muda. Beralih ke lini depan, Real Madrid hampir dipastikan akan mempertahankan Arda Güler. Don Carleto mengaku sudah merampungkan persoalan menit bermain dengan sang wonderkid. Saya membaca di media bahwa ada kasus mengenai Güler, tapi nyatanya tidak terjadi di sini. Saya berbicara dengan Güler setiap hari. Dia ingin bermain, tetapi inilah fase bagi pemain muda di Real Madrid jadi cadangan dulu, ujar sang maestro taktik. Bintang muda timnas Turki ini dirumorkan gak betah dan ingin hengkang dari El Real. Namun isu ini langsung dibantah oleh sang pemain. Madrid memberi saya rencana dan saya masih percaya akan hal itu. Madrid memberi saya rencana dan saya masih percaya akan hal itu. Saya yakin saya akan berhasil di Real Madrid. Saya bahkan telah membeli rumah di Madrid. Saya bekerja sangat keras dan saya selalu siap untuk bermain, terang Arda Güler. Antonio Cordero jadi nama yang kerap dikaitkan dengan Los Merengues. Bagaimana tidak, Cordero dinilai bisa berkembang jadi bintang masa depan si putih. Pasalnya wonderkid kelahiran Jerez ini mengemas 5 gol dan 6 assist di La Liga Segunda. Belum lagi sang pemain dikenal kreatif dan punya kemampuan dribble yang mematikan. Gak heran jika Real Madrid serius membidik pemain 18 tahun tersebut. Namun El Real terancam terdepak dari persaingan karena sang pemain dikabarkan segera merapat ke Newcastle United.
Alhasil manajemen Los Merengues dirumorkan terus mengejar Nico Williams. Pasalnya, Nico bisa menjadi opsi utama bila mana Vinicius Junior hengkang dari Los Blancos. Meski begitu, Real Madrid harus bersaing ketat dengan sejumlah klub raksasa Liga Inggris. Pasalnya, bakat pemain 22 tahun ini sedang dipantau oleh Arsenal dan juga Chelsea. Dapatkan paket lengkap sepatu futsal anak dengan harga 123.000. Kamu sudah dapat tas, sepatu, kaos kaki, dan juga deker. Cek linknya di bawah ini. Kombinasi bintang pengalaman dan muda. Apabila semua transfer terrealisasi, Real Madrid bakal diprediksi menjadi tim yang tak terkalahkan. Bagaimana tidak, komposisi skuad Los Blancos bakal dipenuhi pemain bintang di segala sisi. Di sektor pertahanan, El Real akan semakin sulit dijebol berkat kehadiran Trent Alexander-Arnold. Pasalnya, akamsi Liverpool ini lihai melakukan tackle dan merebut bola dari kaki lawan. Dirinya bakal dilindungi Antonio Rudiger dan Eder Militao sebagai duet bek tengah yang paling kokoh. Namun pemain 26 tahun ini wajib merebut posisi bek kanan utama dari Dani Carvajal. Bergeser ke lini tengah, Real Madrid diprediksi akan mengawinkan bintang lintas generasi. Luka Modric sebagai senior akan membimbing juniornya seperti Federico Valverde dan Jude Bellingham. Ditambah lagi Carlo Ancelotti masih punya tambahan amunisi dalam diri Aurelien Tchouameni serta Eduardo Camavinga. Sementara Nico Vaz bakal menjadi pelapis sempurna untuk Bellingham. Kreativitas dan daya jelajah pemain 20 tahun ini bakal menjadi senjata mematikan untuk Real Madrid. Dirinya disebut mampu memanjakan para penyerang dengan umpan-umpan membelah lautan. Sementara di lini depan, Los Blancos akan diperkuat para talenta berusia hijau. Real Madrid berpotensi menguasai Eropa dengan ketajaman Kylian Mbappe dan Rodrigo. Sementara sektor winger kiri akan diisi Nico Williams atau Antonio Cordero. Keduanya sama-sama mampu menggendong Real Madrid dengan daya ledak dan insting gol mematikan. Kesempatan terakhir Ancelotti tinggalkan regenerasi. Wajar jika Carlo Ancelotti begitu serius mewujudkan regenerasi di tubuh Real Madrid. Pasalnya proyek ini akan menjadi warisan Don Carleto sebelum minggat dari El Real. Apalagi entrenador asal Italia tersebut dirumorkan akan melatih timnas Brazil. Sebab kursi kepelatihan skuad Seleção saat ini kosong setelah didepaknya Dorival Junior. Meski begitu, Ancelotti memilih tutup mulut dan ingin menyelesaikan tugasnya bersama El Real. Saya sepenuhnya fokus pada Real Madrid. Saya masih terikat kontrak dengan klub ini dan target saya adalah membawa tim meraih trofi, ujar Ancelotti. Di lain sisi, proyek regenerasi ini juga memudahkan transisi kepelatihan jika Ancelotti minggat. Pasalnya Xabi Alonso dirumorkan akan mewarisi tampuk kepelatihan dari Carlo Ancelotti. Gak heran Fabrizio Romano yakin Xabi jadi kandidat terkuat yang akan menggantikan Don Carlo. Tentu saja Xabi akan menjadi pelatih Real Madrid, tegas Fabrizio dengan penuh keyakinan. Buat kamu fans Real Madrid untuk merayakan kelolosan tim cetak gol mau rekomendasi ini. Kaos bergambar Carlo Ancelotti yang sedang pegang serutu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana Carlo Ancelotti meninggalkan warisan berharga di Santiago Bernabeu. Bagaimana pendapatmu? Akankah kombinasi wonderkid dan bintang senior akan bekerja dengan baik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.